mendapatkan nilai pahala puasa kecuali hanya haus dan lapar saja. Akibat apa? Dia hanya pandai menjaga diri, tidak makan, tidak minum, tapi tidak menjaga akhlak, perilaku dan ucapannya. Puasa si puasa, tapi ngomongin kejelekan orang jalan terus. Puasa si puasa, tapi bentak-bentak suami tiap hari nggak berhenti-berhenti. Ada nggak Pak di daerah sini yang suka bentak-bentak suami ibu? Ada nggak? Alhamdulillah. Karimun yang masih ada. Kemarin saya pulang dari sana masih ada ibu-ibu yang bentak-bentak suami di Karimun. Kalau Batam semuanya, apalagi Batam kota solehah semua, Karimun. Cuma yang di Karimun dulu katanya pindahan dari sini. Ini bahaya. Makanya perlu saya ingatkan, ketika puasa hati-hati. Rasulullah mengingatkan, khamsatu asya'a tuhbitu sauma. Ada 5 macam perkara yang menghancurkan pahala puasa kita. Puasanya nggak batal, puasanya nggak wajib diqadha, nggak harus bayar fidyah, tapi nilai pahalanya lenyap seketika. Akibat apa? Yang pertama, anakku, al-kadhib. Ketika puasa berbohong. Berat Pak. Kenapa? Saya nggak sanggup kalau ninggalin bohong. Memang kenapa? Saya memang punya kelainan, inilah penyakit saya. Satu perusahaan ini saya punya kelainan, kalau sehari saja nggak bohong Pak, ya Allah, kepala saya pening, mata kunang-kunang, bibir kesemutan, lutut gemetaran. Ini udah kecanduan bohong. Kalau kemarin saya ngaji sama BNN, Badan Narkotika Nasional, anak-anak muda yang kecanduan narkoba itu bisa direhabilitasi tanpa harus mendekam di penjara. Tapi ibu-ibu yang kecanduan bohong, sulit luar biasa ngerehabnya. Itu ibu-ibu, apalagi bapak-bapak, tambah sulit lagi. Oleh karena itu Islam luas, silahkan berbohong, boleh. Siapa yang melarang berbohong? Silahkan. Cuman ingat, bohong yang dibolehkan oleh agama. Bapak masih ingat Pak, ada berapa bohong yang dibolehkan agama? Jujur-jujur semua ya, nggak ada pernah bohong ya? Ada 3. Yang pertama, bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang, itu boleh. Ada preman datang bawa golok panjang, matanya melotot. Pak, ada apa? Siapa yang ceramah kemarin? Ustadz Lasuddin. Mau diapain? Mau kutebas lehernya, aku gak suka ceramahnya. Di mana rumahnya? Untuk menyelamatkan nyawa saya, Bapak boleh bohong. Jangan jujur. Jujur mati nanti saya juga. Malah dianterin pakai motor ke rumah saya, itu Pak monggo. Jangan jujur, mau dibunuh kok jujur. Monggo silakan, modal. Mohon maaf, itu caranya. Mohon maaf Pak Preman, Pak Lasuddin sudah gak di Batam. Beliau sekarang sudah pindah jadi wali kota di Afrika. Bapak mau nusul ke sana, ini lebih menyelamatkan, gak usah jujur. Yang kedua, bohong untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berantem. Sesama karyawan, antar teman berantem, boleh dengan kebohongan kita damaikan. Ada apa? Saya benci kali sama siapa? Tetangga belakang rumah kamu itu sinis sekali nengok aku, kelihatannya benci kali nengok aku. Ada apa? Tadi saya lewat depannya, saya tegur dia diam saja, nggak nengok, malah melotot sambil tolak pinggang. Sama bapak didudukan, sini dulu. Barusan orangnya datang. Ini udah mulai bohong, padahal nggak ada yang datang. Barusan orangnya datang, dia nggak benci sama kamu, kangen sama kamu. Besok selesai lebaran mau ngajak mancing bareng-bareng ke Barelang. Benar? Iya. Masa iya, orang tadi saya tegur diam saja, dia ditegur diam saja, kamu harus tahu. Kenapa nggak jawab? Dia lagi sakit gigi parah-parahnya, nggak bisa ngomong, makanya diam saja. Tapi yang nengok itu aja nggak nengok. Bukan nggak mau nengok, bengkaknya dari kusi sampai leher. Tapi ya jangan tolak pinggang gitu aja, tolak pinggang. Tolak pinggang itu bukannya sombong benci sama kamu, dia tolak pinggang, taulah kamu. Ketiak dua-duanya lagi bisulan, tolak pinggang terus, dibohongin sedemikian rupa, akhirnya damai lagi. Yang ketiga, bohongnya istri untuk membahagiakan suami, atau bohongnya suami untuk membahagiakan istri, itu boleh. Persiapan istri solehah ada keluasan. Contoh, suaminya ini luar biasa Pak, saking sayangnya sama istri. Setiap setiap istrinya pergi ke masjid, suaminya nangis. Setiap istrinya pergi ke masjid,
setiap istrinya pergi ke masjid, suaminya nangis. Setiap istrinya pergi tarawih, suaminya membre. Kenapa? Karena ternyata dia nggak tega. Mukna istrinya paling jelek di masjid. Sehingga ketika dapat THR dari perusahaan, ini ceritanya nggak langsung pulang, langsung ke pasar beli mukna. Saking sayang sama istri, nggak ngomong dulu. Namanya suami beli mukna, kacau. Harganya murah, nggak ditawar, belinya mahal. Kainnya jelek, motifnya salah. Yang diambil ternyata motif kupu-kupu di jidatnya. Rupanya mukna anak TPA dibeli untuk istri. Dibawa pulang, dikasih sama istrinya. Sama istrinya dipegang. Begitu dipegang sama sang istri, istri tahu kalau mukna itu jelek. Dalam hati Pak sebenarnya menjerit. Tapi karena istri soleha, mohon maaf, dia tetap tersenyum. Dalam hati menjerit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukna kok jeleknya nggak ketulungan, udah kainnya jelek, motifnya jelek. Tapi karena istri soleh dia tetap senyum. Sampai suami balik belakang. Begitu suami balik belakang kata istrinya, gitu. Suami nanya, Mama, bagaimana muknanya? Bismillah, istri boleh bohong. Luar biasa Pak, kainnya luar biasa. Maksudnya dalam arti luar biasa jeleknya. Motifnya luar biasa. Pokoknya satu perumahan nggak ada yang berani pakai mukna kayak gini. Enggak, jelek. Suami tambah bangga, ceramah kemana-mana. Asal ketemu orang ngomong, tengok istriku itu loh, dibelikan mukna kayak gitu aja kemana-mana dipakai. Tarawih dipakai, tadarus dipakai, tidur pun tadi malam dipakai. Benar, iya. Kata siapa? Suaminya nggak tahu dibohongin. Lain kata istrinya ketika ditanya tetangga, Mbak, kenapa siang malam udah 1 minggu pakai mukna itu terus? Apa jawabannya? Sengaja aku pakai terus biar cepet koyak. Gitu katanya. Silakan istri. Yang kedua, bohongnya suami untuk membahagiakan istrinya. Ini banyak terjadi, ibu-ibu. Tengah malam bangun mau sahur. Begitu bangun di masjid udah pengumuman, Pak. Imsak. Waktu imsak kurang 10 menit lagi. Wah, istrinya loncat dari kamar tidur. Nengok rice cooker, alhamdulillah nasi sudah masak. Nengok sayuran, kangkung sama bayam masih diketik. 10 menit nyayur. Koki mana yang sanggup 10 menit nyayur? Buantarnya luar biasa. Cok. Sambil nyayur itu sambil ngantuk. Makanya lupa, udah dikasih garam, kasih garam lagi. Sambil ngantuk, kasih garam lagi, kasih garam. Sampai numpuk garamnya 3,5 meter. Udah dikasih cabai ngulek lagi, kasih cabai lagi. Sampai banyak banget cabainya. Selesai masak suaminya dipanggil, Pak, imsak kurang 3 menit loh, ayo cepetan makan. Suaminya langsung loncat dari kasur, goblok. Nggak cuci muka, langsung ngambil piring, ngambil nasi, ngambil sayur. Makan nasi, nggak ada reaksi. Begitu makan sayurnya Pak, reaksi luar biasa. Tapi karena suami soleh, luar biasa. Sambil makan itu menyembunyikan raut wajah. Takut istrinya tersinggung. Jadi sambil makan sayur, sambil nunduk itu matanya sambil melotot merah. Nahan ketus. Lidahnya melet-melet, nahan asin. Keringat bercucuran. Ingusnya pada keluar. Boleh keluar masuk loh. Mana sebagian ingusnya jatuh ke sayur blok. Anaknya teriak di belakang, Papa itu ingusnya jatuh ke sayur. Biarin aja, biar tak tinggal sedikit. Luar biasa. Siang hari istrinya nanya, Pak, Papa, bagaimana tadi malam sayurnya sayang? Ini suami boleh bohong. Kata suaminya, luar biasa. Asinnya luar biasa, pedesnya luar biasa, enaknya 1 batang. Belum tentu ada yang bisa masak kayak tadi malam. Istrinya senang banget. Saking senangnya sampai dia ngomong, kalau memang enak Pak, bagaimana kalau nanti malam kita nyayur lagi kayak yang semalam? 1 minggu loh suami gak mau pulang lagi. Yang kedua, gibah, ngomongin kejelekan orang. Yang selanjutnya namimah, mengadu domba. Yang selanjutnya nadoru bisahwat, yaminul kumus, bersumpah tapi palsu. Hati-hati ketika puasa, jangan sampai mengucapkan sumpah sama siapapun. Kadang-kadang ada suami keceplosan. Kata istrinya, betul tadi malam Papa nggak makan jeruk yang di kulkas waktu sahur? Enggak. Benar Pak, mana siapa yang makan? Bener Pak nggak makan? Bener. Siapa yang makan? Pak jujur dong, makan nggak tadi malam? Sumpah nggak makan. Sumpah Pak, sumpah. Bilang sumpah sampai terbatuk-batuk. Begitu batuk keluar biji-biji jeruk banyak Pak. Bohong juga. Walaupun siangnya nggak makan jeruknya, tapi malamnya makan jeruknya, berarti bohong sumpahnya. Hati-hati.
Yang terakhir nadharu bisahwat,